Saudara-saudara kekasih, kita masuk di dalam kebenaran firman Allah dan kita bicara tentang keluarga. Berkat Tuhan atas keluarga. Ya, saudara-saudara, itulah yang minggu ini Tuhan berikan kepada kami. Sejak kita masih di sekolah minggu, kisah perjamuan kudus di Kana, yaitu di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Pertama-tama Tuhan Yesus mengadakan mujizat ini. Sering kita dengar di cerita di sekolah minggu ya anak-anak, saat dimana Tuhan Yesus melakukan mujizatnya for the first time, di mana ia mengawali pelayanannya di dunia ini. Namun ada sesuatu yang menarik dan luar biasa dari apa yang Yesus lakukan di tengah-tengah perjamuan itu. Ia melakukannya justru di tengah-tengah keluarga. Kenapa saudara? Karena keluarga Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa ya saudara. Pernahkah Anda berpikir di tengah-tengah keluarga? Di tengah-tengah keluarga Allah tuh menciptakan keluarga itu luar biasa, indah. Di dalam kesatuan. Tetapi saat-saat sekarang sebelumnya ada COVID ini, kita lihat keluarga itu semua masing-masing. Semua kayaknya berjalan dengan egoistisnya sendiri-sendiri. Tapi dengan pandemi ini, dengan adanya COVID ini, justru kita di rumah saja, kita kumpul di rumah, kita tidak jalan-jalan keluar ya saudara. Itu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Jadi kita bersyukur saudara, apa yang terjadi ini. Allah mau menyatukan dua orang manusia yang berbeda prinsip dan wataknya. Dalam suatu lembaga yang suci, yang dilindungi, bahkan dibentuk oleh Allah sendiri. Laki-laki dan perempuan bersatu dan membentuk sebuah keluarga. Ya, kita bisa baca itu juga di Efesus 5 ayat 22 sampai 24 ya saudara. Itu saudara di ayat 22 sampai 24 di sini dikatakan yaitu bahwa kamu, Efesus 5 ya saudara, bukan Efesus 4, fondasi dari suatu keluarga, fondasi dari suatu hubungan sampai kepada pernikahan. Dasarnya, fondasinya itu ialah kasih Kristus adalah dasar dari hidup suami istri. Kalau kita tidak memiliki dasar daripada kehidupan keluarga di dalam kasih Kristus, rumah tangga itu berantakan. Rumah tangga itu udah pokoknya yang satu mau gini, satu mau gini. Udah dikatakan dua perbedaan ini dijadikan satu untuk saling mengisi. Tentu di atas kehidupan pernikahan itu, biarlah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi ini yang menuntun saudara dan saya, yang terus menyertai saudara dan saya. Jadi kasihlah. Seorang wanita harus mengasihi suaminya, menghormati suaminya karena dia adalah pemimpin di dalam rumah. Dia adalah kepala rumah tangga di mana kita. Tapi sekarang ini banyak yang dibalik saudara. Istri menjadi lebih dominan. Pernah saya menghadapi satu konseling, satu pelayanan, saya tidak perlu sebut siapapun, tapi ini sungguh-sungguh bisa menjadi berkat bagi para wanita, bagi kehidupan di dalam pernikahan. Istrinya ini juga luar biasa. Dia sibuk dengan pekerjaan. Dia punya toko di Singapura, di mana, kemudian di Jakarta, di Indonesia, berapa toko ya saudara. Luar biasa, selebriti banget ya saudara. Suatu hari dia panggil saya ke rumah, saya kaget di rumah. Waktu anak-anak masih kecil,
Ketika saya di rumah itu, tahu-tahu dia teriak, "Hei, Pa, itu dipel, anak kencing." Syok saya, saudara. Ini keluarga terpandang. Saya diam aja, saya ini kaget-kaget aja. Suaminya terus saya katakan, "Oh, kamu perlakukan suamimu seperti..." "Oh, biasa, itu harus laki-laki seperti itu." Kemudian dia cerita lebih jauh, kalau saya mandi, dia harus sikat kaki saya. Oh my goodness. Udah. Kemudian saya katakan, saya berikan ini firman kepada dia. Bagaimana istri itu harus menghormati suami. Karena suami itu dibentuk oleh Tuhan dan dia memang menjadi pemimpin di dalam rumah tangga. Tapi si istri ini memutar balik semuanya. Saya katakan kamu tidak boleh seperti, jadi konseling panjang lebar hari demi hari saya ngikutin ya, untuk merubah suatu watak yang keras. Kalau bukan Roh Allah yang bekerja, tidak akan pernah bisa. Ya saudara, apa yang terjadi saudara? Saya pikir orang ini keras kepala, oke, saya udah kasihkan. Kalau kita tahu orang itu salah dan ada di pinggir jurang, orang itu mau jatuh, saya harus memberitahu. Sebab kalau enggak, nyawa orang itu, nyawa ibu itu, Tuhan tuntut dari saya nggak mau masuk neraka saudara. Saya beritahu, oke, kalau kita udah memberitahu, maka Tuhan tidak akan menuntut nyawa orang itu daripada aku. Tapi itu urusan dia sendiri. Itu bertahun-tahun kemudian suatu hari dia telepon saya sambil nangis-nangis. Saya itu pikir ada apa, saya pikir dia sakit, saya datang. Kemudian dia cerita bahwa suaminya tidak pulang lagi. Suaminya sudah terkait dengan seorang wanita, yaitu pegawai dari toko-tokonya dia. Dan dia tidak bisa lepas. Padahal kalau dipikir, si pembantu itu yang kerja di situ juga jelek saudara. Tetapi kenapa itu laki-laki bisa tahu? Karena dia di rumah dia tidak dihargai, dikata-katain, diperlakukan seperti tidak sewajarnya. Tapi di luar dia dihargai, dihormati, dilayani. Tertariklah dia kepada wanita itu. Jadi bukan karena kecantikanmu, bukan karena kehebatanmu. Hei, para wanita. Nah, seperti itulah yang terjadi ya saudara. Akhirnya kita doain suami itu tidak pernah kembali. Sampai dia stres, sampai dia dipanggil Tuhan. Jangan seperti apa yang tertulis di Ibrani yang mengatakan ketika ia hendak diberkati, dia sudah tidak mendapat itu berkat lagi. Sekalipun dia mencarinya dengan bercucuran air mata, dengan berdoa. Karena pintu hati Tuhan udah tertutup. Karena ketika firman diberitakan, ketika firman diberitahu, dia tetap mengeraskan hatinya. Saudara, kalau kita tidak bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan, hancur semuanya. Itu yang terjadi, saudara-saudara. Inilah maka istri harus menghormati suami. Tetapi apa yang dikatakan firman juga untuk suami-suami di Efesus 5 ayat 25 ya saudara, itu bisa dibaca di ayat 28 sampai 31 dan 33. Ada sebagian yang saya akan bacakan ya saudara. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, ia mengasihi dirinya sendiri. Dengar para laki-laki, para bapak-bapak, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasihinya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaatnya. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Keduanya juga berbicara tentang hubungan keluarga besar kita bersama dengan om, tante ya, dengan sepupu atau saudara lainnya. Itulah keluarga besar yang kita peroleh dari ayah ibu kita sendiri. Saudara, maka dikatakan juga lebih jauh,
Yesus selalu siap melakukan mujizatnya di dalam keluarga. Dalam kisahnya Yesus sesungguhnya. Tuhan Yesus belum siap loh waktu itu untuk melakukan mujizat. Kalau saudara baca di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Memulai pelayanannya di muka bumi atau dunia ini. Ini terlihat dari perkataannya ketika ibunya datang di satu pesta juga, karena mereka diundang, Yesus dan ibunya diundang ke suatu pesta pernikahan. Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Waktuku, saatku itu belum tiba. Namun nyatanya ia kemudian melakukan mujizat, air menjadi anggur. Orang menjadi kaget dan terkagum dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Ya saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan itu. Yesus melakukan mujizat itu untuk menyelamatkan acara pernikahan itu. Yesus juga siap melakukan untuk keluarga, saudara, dan saya. Jadi kapanpun Tuhan itu selalu siap. Syaratnya hanya carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segalanya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita mau meminta dan berserah, serah kepada Dia. Kalau kita nggak mau menyerah, kita pakai pikiran kita mau pakai kekuatan kita sendiri, nggak akan bisa, saudara. Karena saya udah berhadapan bagaimana keluarga saya yang diambang pintu kehancuran. Karena almarhum suami saya memiliki 5 simpenan. Ya, saya waktu itu kalau selalu bersaksi itu 5 wewe gombel. Ya, saudara. Bagaimana Tuhan bisa melepaskan itu semuanya. Karena kita cari Dia, pencipta langit dan bumi yang akan menyelesaikan semuanya yang ada di dalam hidupmu. Dan menyerahkan kepada Dia. Kapan? Ada yang talk chair, ada yang mesti nunggu, ada yang tidak dijawab, tapi ada yang dijawab, tapi penantiannya lama. Ya saudara, tapi kita mau tekun, kita mau setia, itulah yang dinantikan dan dilihat oleh Allah kita. Jadi kalau hari ini beragam masalah yang mendera keluarga kita ini, sekarang seperti anak-anak yang sulit diatur dan bermasalah, kita tahu bahwa saat sekarang dalam pandemi ini, masalah ekonomi di seluruh dunia ya saudara, membelit kehidupan umat manusia. Atau salah satu di antara keluarga kita tahu-tahu mendadak meninggal. Karena di dalam berapa waktu akhir-akhir ini kita melihat tahu-tahu orang mendadak meninggal, kita kaget ya. Yang dikatakan jantung, waduh, orang jantung ini apa dia terimbas sama COVID? Ya saudara, kita nggak tahu saudara. Toto mendadak aja baru satu, berapa hari kemudian kita dengar lagi lain dari keluarga kita meninggal ya saudara. Kita dibikin shock, dibikin kaget. Tapi itulah kita hidup di dunia. Kalau kita tidak memiliki dasar fondasi yang kokoh di dalam Allah yang hidup ini, saudara, saudara akan terombang-ambing, saudara. Saudara tidak bisa berpikir, saudara tidak tahu apa yang harus dilakukan ya untuk saat-saat seperti ini. Bahkan mereka yang apalagi sekarang bulan puasa yang harusnya mendapat 2 bulan gaji, mereka tidak dapat sama sekali. Ada yang hanya dapat gaji setengah bulan. Habis itu bulan kedua, ketiga PHK. Ya saudara, stres orang ya. Bagaimana menghadapi kehidupan dan kebutuhan-kebutuhan ini. Tapi mari saudara, kita percaya bahwa burung aja di udara dipelihara. Kita diciptakan serupa dengan gambar Allah ya saudara. Kita nggak perlu khawatir dan takut ya saudara. Karena saya pernah alami suatu hari kita pikir kita ada tim pelayanan, tim pendoa untuk rumah sakit, tim penginjilan. Suatu hari kita tidak ada makanan sama sekali. Kita tanya bagian bendahara, nggak ada uangnya, cuma 100 perak yang nggak bisa beli apa-apa. Oke,
Berarti kita harus puasa semua. Saya cuma berpikir gini, Tuhan, anakku masih kecil-kecil, kalau mereka mau makan, mah aku lapar, gimana aku jawabnya? Oke, kalau mereka harus puasa, mereka tidak akan berasa lapar. Saya hanya berdoa, mari kita berdoa bersatu di dalam Tuhan. Saudara, nggak berapa lama ada pintu rumah kita di bel, tahu-tahu ada orang kasih envelope, ya saudara. Tahu-tahu di situ ada cek. Kita bingung, kok aneh. Kita mau tanya dari mana ini, orang tuh tidak menjawab, saudara. Oke, itu udah suatu kejutan. Kita diam aja, kita tetap puasa. Saudara, apa yang terjadi siang hari? Ada yang kirim 25 ekor ayam. Emangnya ini restoran atau tempat Kentucky Fried Chicken ya? Toto ada satu peti telur juga datang, saudara. Itulah kita percaya Tuhan itu tahu kebutuhan manusia, saudara. Itu kita dibuat terkaget-kaget. Banyak perkara yang terjadi. Maka cari Tuhan dan kebenarannya, saudara. Melekat kepada Dia. Karena dikatakan juga, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Ya saudara. Yesus dan muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Apa yang terjadi kalau Yesus tidak diundang? Mungkin mujizat itu tidak terjadi dan perkawinan jadi berantakan, ya saudara. Menjadi berantakan. Jadi hancur semuanya, keluarga pasti malu. Tapi kehadiran Allah dalam keluarga adalah poin utama dan terpenting. Bukan mengutamakan kerjaan dulu, bisnis dulu, tapi utamakan Allah yang hidup dulu. Seperti kita bangun tidur, kita ngucap syukur, kita bisa buka mata, kita berdoa ngucap syukur kepada Tuhan. Bukan kita bangun tidur, siapa ya yang ku makan hari ini, siapanya yang ku ciak hari ini ya. Tidak saudara, tapi bersyukur tangan bisa bergerak, kaki bisa bergerak, kita bisa bernapas ya saudara. Itu aja udah bersyukur, kesehatan tidak bisa dibeli ya saudara. Disitulah kita ngucap syukur. Setiap anggota keluarga itu harus menerima Dia, Allah yang hidup, Yesus Kristus dalam hatinya. Semua anggota keluarga juga harus punya jam ibadah bersama setiap hari. Kalau nggak bisa, ayo kita saat kita kumpul makan seperti kita dalam COVID, kita nggak boleh keluar rumah, kita nggak boleh sekolah, kita nggak boleh kuliah, kita nggak bisa kerja keluar, kita di rumah. Nah saat di rumah, saat kita makan, kita berkumpul di situ, kita berdoa, kita saling mendoakan, bergiliran berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan, ya saudara. Untuk memperoleh berkat Tuhan di dalam keluarga, kita harus siap melakukan apa yang Allah mau. Kehadiran Allah dalam keluarga adalah poin utama dan terpenting ya saudara. Keluarga juga harus punya jam untuk kita punya komunikasi dengan Tuhan. Untuk memperoleh berkat Tuhan di dalam keluarga, kita harus siap melakukan kebenaran-kebenaran firman-Nya. Itu di ayat 5. Tapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan saat Yesus mengatakan, Ibu, mau apakah engkau daripadaku? Saatnya belum tiba. Tetapi tahu-tahu Ibu Yesus hanya mengatakan kepada pelayan-pelayan di perjamuan pernikahan itu, apa yang dikatakan oleh Yesus, lakukan saja. Ya saudara. Maka para pelayan melakukan tepat seperti yang dikatakan Yesus, dan mujizat itu pun terjadi. Allah punya rancangan untuk setiap keluarga dan ingin menyampaikannya melalui firman-Nya. Tugas keluarga adalah mendengarkan, melakukan, membaca, merenungkan. Ya saudara. Maka hidup kita bersama dengan Tuhan hari demi hari, itu semua hidup yang tidak baik itu akan diubahkan menjadi baik, saudara. Hanya Allah yang bisa mengubah manusia. Tidak ada manusia yang bisa merubah manusia. Kehidupan di dunia ini makin jahat,
jauh dari rancangan Allah. Jadi saya pikir dengan adanya COVID-19, kan kehidupan manusia ada egoistis. Kemudian kita mendengar ada gereja harus menikahkan. Kalau orang laki sama laki mau menikah, dunia udah mulai rusak, saudara, seperti pada zaman Nuh, sampai Tuhan hancurkan dunia ini, sampai terjadi air bah, ya saudara. 40 hari 40 malam hujan tidak turun-turun, memusnahkan semua yang ada di bumi. Hanya satu keluarga, 8 orang yang hidup, yaitu Nuh serta anak menantu, ya saudara, itu yang hidup. Saya cuman berpikir, benar Tuhan, dengan adanya COVID-19 ini Tuhan mulai pulihkan semua rancangan Allah bagi keluarga demi keluarga. Keluarga itu hanya rukun pada awal saja, ya saudara. Namun tahun demi tahun sukacita itu hilang. Anak mulai melawan orang tua, dan kehidupan pribadi daripada orang tua pun sibuk dengan urusannya masing-masing, ya saudara. Tidak peduli dengan perkembangan anak, sama seperti yang tertulis di ayat 10. Setiap orang menghidangkan anggur yang paling baik lebih dulu, dan sesudah orang puas, barulah yang kurang enak keluar. Baik hanya di awalnya saja dalam pernikahan. Lagi pacaran mah semuanya indah, dunia milik kita berdua. Tidak peduli akan lain-lainnya. Lama kelamaan kasih itu hilang. Lama kelamaan persekutuan, kesatuan itu mulai terpecah. Tidak berbekas, yang ada akhirnya hanya keburukan. Yang ada adalah kebun binatang. Padahal di rumah nggak ada binatang, ya saudara. Anjing lu lah, monyet lu lah, semua keluar, ya saudara. Maka saya, kalau orang menyinggung anjing, saya selalu katakan, anjing itu lebih setia dari manusia. Manusia tidak setia, saya katakan. Malah anjing dimakan lagi. Tapi itulah dunia. Maka dengan kejadian LGBT ini disahkan, sampai pernikahan, misalnya dalam keluarga, ponakan sama ponakan juga disahkan. Itu ada di luar negeri, ya. Maka sebelum ini terjadi melanda ke semuanya, maka Tuhan lakukan ini. Ada pandemi. Kita satu negara dengan negara lain pada sibuk ini siapa, dari mana itu virus. Tapi kalau kita berpikir seperti pada zaman Firaun, tulah demi tulah terjadi. Izinkan umatku untuk keluar beribadah kepadaku, tapi harus kerja rodi terus. Maka terjadilah sampai kematian setiap anak sulung. Yang anak sulung semuanya mati, ya saudara. Itu terjadi pada zaman Firaun. Jadi saya pikir firman Allah itu luar biasa. Firman Allah itu hidup, saudara. Karena saya ngalami mujizat, maka saya kuliah, saudara. Ambil sarjana teologi S1, S2, S3. Nah, semuanya sampai ke S lilin. Saudara, semua sampai saya lakukan, sampai saya pikir saya tahu hukum Allah. Maka saya tidak tahu hukum dunia. Maka mulailah saya masuk kuliah. Saya mau langsung dimasukkan hukum S2, saya nggak mau. Saya tidak punya dasarnya hukum negara. Maka saya belajar hukum mulai dari S1. Kemudian S2. Ya saudara. Itulah, maka saya tahu hukum dunia, hukum internasional, itu saya belajar. Hukumnya Allah, udah hafal saudara. Saya tahu bahwa saya mengalami perbaikan, saya mengalami kesembuhan, saya mengalami pemulihan dalam keluarga, semua karena Allah yang hidup, ya saudara, yang ku cari. Nah, ada kabar gembira, ya saudara. Kita menghadapi keburukan demi keburukan yang kita dengar. Sampai seorang anak pun tega tendang kepala ibunya sampai meninggal, ya saudara, itu terjadi. Saya pikir dunia udah rusak semuanya, ya saudara. Tapi kita lihat itu sudah tertera.
di Timotius mengenai anak-anak pada akhir zaman. Tapi anak-anaknya yang takut Tuhan, dia tidak akan berlaku seperti itu. Tapi ada kabar gembira ya saudara. Allah mengasihi keluarga. Kalau anggota pada awalnya baik, dan Allah memberikan anggur yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi, yaitu kemanisan, keharmonisan di dalam keluarga. Walau ada badai, masalah datang, yakinlah Allah selalu hadir di dalam hidup kita dan mencurahkan berkat di tengah-tengah keluarga kita ya saudara. Karena Tuhan menyukai kesatuan, menyukai kasih, di mana kita juga bisa mengampuni satu dengan yang lain, karena tidak ada manusia yang sempurna. Dan kita punya penundukan diri kepada firman Allah. Penundukan diri antara satu dengan yang lainnya adalah rencana Allah untuk pernikahan. Dalam Efesus 5, Paulus menjelaskan hubungan yang indah di antara suami dan istri. Ia menulis bahwa seorang suami harus mengasihi dan melayani istrinya seperti Kristus melayani jemaat. Pada saat yang sama, seorang istri harus mengasihi dan melayani suaminya sebagaimana jemaat mengasihi dan melayani Kristus. Hubungan ini merupakan suatu keseimbangan yang indah dari setiap orang yang saling melayani. Biarlah catatan ini menjadi teladan bagi pernikahan Anda. Ya saudara, itu luar biasa. Makanya hiduplah kita sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ya saudara-saudara kekasih, maka kita yang belum mengenal Allah, mari kita datang kepada Dia. Ketika keluargamu mungkin hancur, ketika engkau tidak tahu suamimu di mana, ketika kau tidak tahu, bahkan istri pun rela meninggalkan anak dan keluarganya, ya saudara, demi kepentingan dan kepuasan sendiri. Itu orang yang tidak sungguh-sungguh takut akan Tuhan, maka malapetaka itu akan menimpa orang-orang yang jauh dari Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Allah ya saudara. Karena dikatakan kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, ya saudara, dari utara dan dari selatan. Saudara, kalau Tuhan mau menghimpunkan, Tuhan mau memulihkan, Tuhan pulihkan semuanya. Maka ada berapa tipe orang ya saudara, saya tidak bahas ini karena saya hanya memberikan poinnya. Ada orang yang mengembara di padang belantara sampai jalan ke kota tempat kediaman orang, tidak mereka temukan. Ini orang jadi letih lesu, cari kerjaan sana sini nggak bisa, ya saudara, nggak keterima. Apalagi sekarang nih dalam pandemi ini, kekurangan uang, kekurangan apa yang harus dilakukan. Tapi kita lihat presiden kita luar biasa, dia memberikan sembako, juga yang diperlukan duit dimasukkannya duit di envelope. Demikian pula gereja-gereja membantu dengan kasih. Mari kita tolong menolong ya saudara, itu yang terjadi. Kalau yang berkelebihan, mari bantulah yang berkekurangan ya saudara. Kemudian tipe yang kedua, ada orang yang duduk dalam gelap kelam, terkurung dan sengsara dalam besi. Ini orang-orang yang terbelenggu, yang terikat, nggak tahu lagi bagaimana. Mereka berontak kepada Allah.
Tetapi setelah dia mencoba segala kali tidak ada jalan lain, dia mulai sadar, ya Tuhan Yesus, hanya Engkau yang bisa menolong. Ketika dia mulai berseru-seru, masih diberi kesempatan, dipulihkannya, dilepaskannya dari segala belenggu ikatan. Ya saudara, kalau saya menceritakan tentang belenggu ikatan juga panjang lebar ya saudara. Tapi biarlah di lain kesempatan boleh disambung. Bahkan ada orang yang menjadi sakit karena dosa, kelakuan mereka yang berdosa. Tapi ketika mereka sudah ada di ambang pintu maut, mereka sadar bahwa mereka itu salah. Mereka berseru kepada Tuhan. Jadi saudara, Tuhan itu luar biasa. Dia baik, dia luar biasa. Tangannya senantiasa, hatinya senantiasa hancur ketika orang menyesal atas perbuatannya, menyesal bahwa kesombongannya tidak ada artinya, merasa diri hebat tidak ada artinya. Tuhan hancurkan semuanya. Tapi kalau orang menyadari dan datang kepada Tuhan, dipulihkan semuanya, dipulihkan keluarganya, dipulihkan ekonomimu, dipulihkan hatimu, ya saudara, roh jiwamu, diberi kelegaan daripada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak, hambamu mengucap syukur ya Tuhan untuk ini semuanya. Biarlah firman yang boleh didengar dalam live meeting ini Tuhan, baik lewat Talk Fusion, lewat Facebook, lewat Instagram, lewat YouTube Tuhan, mereka yang mendengar, mereka percaya, mereka akan mengalami perubahan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, tidak lupa kami berdoa Tuhan, belas kasihan dan kemurahan-Mu turun Tuhan atas para medis, dokter Tuhan, perawat, semuanya yang berkaitan dengan rumah sakit, semuanya yang berkaitan dengan jiwa manusia Tuhan yang sakit Tuhan, tubuh yang sakit Tuhan, biarlah Engkau lawat, beri kekuatan Tuhan, mereka semuanya yang terlibat sampai kepada pemakaman, beri kekuatan, kesehatan Tuhan. Betapa sedih hati kami melihat satu persatu berguguran Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tolong mereka di mana mereka bekerja mati-matian untuk menyembuhkan Tuhan, sehingga mereka pun tidak bisa kumpul dengan keluarga mereka, jauh Tuhan. Biarlah Engkau menghibur, Engkau beri kekuatan dan kasih-Mu. Engkau berkati Tuhan, mereka yang sakit Engkau sembuhkan, Engkau lawat, Engkau jamah. Mereka yang sakit jantung, mereka yang sakit pinggang Tuhan, Engkau lawat, pulihkan, sembuhkan. Sebagaimana Engkau menyembuhkan hamba-Mu dari penyakit kanker payudara, dari getah bening, di ambang pintu maut. Tapi Engkau Tuhan hadir memulihkan, demikian pula mereka yang tergeletak